ajma'in ya. Anak-anakku semangat ya. Ya, alhamdulillah. Saumnya masih panjang, jadi harus tetap mempertahankan semangatnya ya. Ini baru hari ke ya, biasanya kalau anak-anak sudah beli baju baru terus menghitung-hitung hari ke berapa, lebaran berapa hari lagi gitu ya. Ya, siap dengan materi tarikh ya? Siap. Ya. Baiklah anak-anakku, sebelum ibu menyampaikan materi, mohon perhatian. Bisa tenang? Bisa. Ya, kalian enak loh punya prepilih sendiri ya, direkam streaming gitu ya, tidak didapatkan di ruang lain, jadi harus lebih semangat ya, betul? Iya. Nah, anak-anakku perkenalkan ya, kalau belum kenal perkenalkan, nama ibu Tati Setiawati ya. Ini kelas berapa aja sih? Berapa? Kelas 10 berapa? Oh iya, kalau 10 MIPA memang ibu nggak mengajar ya, jadi memang belum kenal mungkin. Nama ibu Tati Setiawati ya, kemudian ibu diberi tugas untuk mengajar pelajaran sejarah. Nah, untuk materi Smart Trend ini ibu diberi tugas menyampaikan materi tarikh ya, tarikh Islam. Anak-anakku sudah siapkan? Kenapa ribut terus? Ada apa ribut terus? Ya, kalau kalian ribut, ibu diam nih. Ya, ibu nggak bisa bicara kalau dalam kondisi ribut. Ya, diam. Mumpung bulan Ramadan, kita perbanyak ya untuk mendapatkan kebaikan, diantaranya kita diberikan ilmu-ilmu yang ketika kita belajar biasa, KBM biasa ini tidak ada begitu. Ya, mungkin ada sih di PABP ya. Tarikh ini mungkin ada, tetapi kan tidak semuanya dapat. Mungkin untuk tarikh ini hanya di beberapa tingkat aja, mungkin kelas 12 atau kelas 11 ya. Baiklah anak-anak, kenapa kita harus belajar sejarah Islam? Kenapa kita harus belajar sejarah Islam? Kenapa? Ya, ibu ke belakang ya, karena tadi ada yang menjawab kenapa kita harus belajar. Boleh tidak? Harus di depan terus? Boleh? Iya. Kenapa kita harus belajar sejarah Islam? Agar kita tahu perjuangan ulama-ulama yang memperjuangkan agama Islam. Tepuk tangan dong. Bisa. Pinggir nanti. Bismillah. Ya, agar kita menjadi tahu ya, mendapatkan pengetahuan mengenai perjuangan para ulama Islam, katanya begitu ya. Jawaban yang sangat bagus anak-anak ya. Anak-anakku, kita kalau ditanya agamanya apa? Islam. Ketika ditanya tahu nggak sejarah Kekhalifahan Abbasiyah, tahu nggak sejarah Kekhalifahan Turki Utsmani, tahu nggak sejarah Kekhalifahan Umayyah ya, Muawiyah? Nggak tahu, kadang kita tidak tahu sebagai muslim, padahal di dalam sejarah Islam itu kita banyak mengambil hikmah, banyak mengambil pelajaran ya. Kita belajar sejarah itu untuk mengambil manfaat edukasi, mengambil hikmah ya, mengambil pelajaran dari apa yang kita pelajari. Dan kita sebagai muslim harus bangga menjadi umat Islam, karena ternyata di dalam sejarah Islam itu tercatat beberapa masa keemasan, masa gilang gemilangnya umat Islam ya gitu. Bahkan pernah di dalam satu masa umat Islam itu kekuasaannya mencapai Eropa, Andalusia, Spanyol, pernah nyampe ke Spanyol loh anak-anak, kekuasaan umat Islam. Nah, kadang-kadang kita tidak tahu ya, oh masa iya bu, orang Islam pernah menguasai Eropa, di antaranya Andalusia, Spanyol. Ya baca, makanya baca, kita harus tahu ya. Nah kebetulan anak-anak
aku pada kesempatan ini panitia memberikan topik mengenai sejarah Khulafaur Rasyidin ya. Itu Khulafaur Rasyidin ini insya Allah kalian sudah tahu karena tidak jauh dari masa Rasul, belum begitu jauh dari masa Rasul ya. Ada yang tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Pengertiannya? Ya, alhamdulillah. Kalau baca buku mah semuanya bisa menjawab ya. Coba ibu minta tolong satu orang, gak usah baca buku, gak usah baca buku. Mana ya? Yang mana? Ah, ini aja nih. Bentar. Belum bisa. Siapa yang bisa? Para pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Tepuk tangan dong. Jadi anak-anak Khulafaur Rasyidin itu berasal dari dua kata ya, khulafa dan ar-rasyidin. Ya, khulafa itu artinya pengganti atau pemimpin ya, para pemimpin. Jamak dari khalifah. Khalifah itu tunggal. Jamaknya ada khulafa ya. Jamaknya adalah khulafa. Kemudian ar-rasyidin itu apa artinya? Ar-rasyidin itu artinya yang diberi petunjuk gitu ya. Jadi para pemimpin ya setelah Rasul wafat yang mendapatkan petunjuk dari Allah jumlahnya ada 4 orang. Nah, siapa saja? Siapa yang bisa menyebutkan tanpa lihat buku? Sini nih. Ya, itu. Iya, sini. Sebutkan nama ya. Coba berdiri, Neng. Nama Nabila. Pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kedua Khalifah Umar bin Khattab, ketiga Khalifah Utsman bin Affan, keempat Ali bin Abi Thalib. Bisa mudah. Nabila sudah menyebutkan dengan benar ya empat-empatnya khalifah yang tercatat di dalam sejarah. Yang pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kedua Khalifah Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, dan keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, kita mulai dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah seorang khalifah yang merupakan sahabat Nabi yang luar biasa perjuangannya di dalam membela agama Islam ya. Bahkan beliau itu adalah seorang sahabat yang menemani hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah ya, membersamai Rasul dari hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, Abu Bakar ini anak-anak diangkat menjadi khalifah melalui baiat ya. Jadi ceritanya pada waktu Rasulullah wafat ya, beliau belum dikuburkan, tetapi ternyata di balai kota ya, di Bani Sa'idah itu sudah ada sebuah musyawarah di kalangan kaum Ansor ya, yang membicarakan siapa yang kira-kira layak untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah. Karena pasti setelah Rasul wafat itu perlu ada pimpinan yang bisa menggantikan beliau dalam hal pemerintahan, bukan dalam hal kenabian ya. Kalau kenabian beliau adalah Rasulullah adalah nabi terakhir begitu. Nah, ketika pembicaraan itu sedang seru-serunya, datanglah Umar bin Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar, sedang berbicara apa ini gitu ya, kenapa ini Rasul jasadnya belum dikubur, kenapa kalian malah asik di sini membicarakan apa ini? Ya, kami sedang membicarakan siapa yang kira-kira pantas menggantikan kepemimpinan Rasulullah begitu ya. Itu. Nah, akhirnya kata Abu Bakar begini, ya yang seharusnya menggantikan kepemimpinan Rasulullah ya harusnya dari kalangan muhajirin kan begitu ya, bukan dari kalangan ansor gitu. Jadi terjadi perdebatan ya. Ibu tanya dulu, apa itu muhajirin, apa itu ansor? Apa itu muhajirin, apa itu ansor? Kata Abu Bakar, yang lebih
layak untuk menggantikan kepemimpinan Rasul itu adalah dari Muhajirin, bukan dari Ansor. Jadi ibu tanya, nah apa itu Muhajirin, apa itu Ansor? Coba siapa ya? Ini yang di ujung. Bapaknya di sini. Jawab. Iya. Jangan takut salah tidak di. Silakan. Agak cepat. Durasi. Muhajirin kaum asli, Ansor kaum pendatang. Muhajirin kaum asli apa maksudnya? Asli situ, bukan abal-abal, asli situ. Waduh, nadanya tegas banget. Jadi anak-anakku ada dua istilah ya di sini di Madinah itu ada kaum Muhajirin, ada kaum Ansor ya. Muhajirin itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang ikut hijrah. Namanya aja Muhajirin, orang-orang yang hijrah gitu kan? Itu ya, kebalik iya. Jadi Muhajirin itu adalah sahabat-sahabat Rasul yang membersamai Rasul ya, ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, maka dinamakan kaum Muhajirin. Sedangkan orang-orang Madinah yang menerima Rasul dan para sahabatnya, yang menolong Rasul dan para sahabatnya itu dinamakan kaum Ansor, ya, gitu. Orang-orang yang menolong, ya. Nah, anak-anakku, pada waktu itu terjadi perdebatan, akan tetapi kemudian, alhamdulillah, persoalan pelik itu bisa diselesaikan dengan apa? Dengan kemudian akhirnya Umar dan diikuti oleh umat Islam lainnya, para peserta yang hadir di situ itu membaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq setelah dibaiat oleh Umar dan diikuti oleh yang lainnya resmi menjadi khalifah pertama. Ya, nah bagaimana kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq? Ya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini anak-anak memerintah pada saat transisi, pada saat-saat yang genting. Kenapa? Karena selama ini kan kepemimpinan itu dipegang oleh Rasulullah. Seseorang yang tidak diragukan lagi kapabilitasnya, kecakapannya. Ya, jadi itu ya, tidak diragukan lagi kecakapannya, kapabilitasnya beliau. Tetapi tiba-tiba figur sentral, ya, umat Islam itu tiba-tiba wafat. Semua orang jadi seperti ayam kehilangan induknya. Bagaimana ini? Banyak orang-orang yang tadinya Islam, masuk Islam, tapi masuk Islamnya hanya karena takut oleh kekuatan Islam yang pada waktu itu sudah tumbuh menjadi kekuatan yang besar, ya. Hanya pura-pura aja masuk Islamnya. Setelah Rasul wafat dia kembali menjadi orang kafir. Berarti ada gerakan orang-orang yang ingin kembali ke agama aslinya, atau gerakan orang-orang yang murtad. Ada juga orang-orang yang membangkang untuk membayar zakat. Ada juga pada waktu Abu Bakar ini orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Nah, jadi masa-masa kritis, masa-masa transisi ini berhasil dilewati oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya. Beliau dengan tegas melakukan penyerangan, melakukan pemberantasan terhadap orang-orang yang ingin menghancurkan Islam melalui gerakan pemurtadan, melalui adanya nabi-nabi palsu, kemudian melalui adanya orang-orang munafik yang ingin menghancurkan Islam dari dalam, ya, gitu. Nah, ibu tanya nih, orang-orang yang mengaku nabi palsu pada masa pada masa Abu Bakar Siddiq, siapa yang bisa menjawab? Ada sebuah gerakan, diantaranya banyak orang ya yang mengaku sebagai nabi. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ada yang tahu, Cok?
Nah ini ya, kita harus banyak belajar lagi. Ternyata kita sebagai muslim sangat minim pengetahuan kita ya. Jadi anak-anak, ada Aswad al-Ansi yang pertama. Yang kedua ada Tulaiha. Kemudian ada juga Musailamah al-Kazab. Dan ada juga Sajah. Jadi 4 orang ya yang mengaku sebagai nabi pada masa Abu Bakar As-Siddiq ya. Itu diperangi oleh Abu Bakar ya. Nah kemudian anak-anakku, selain Abu Bakar menghadapi situasi-situasi yang begini, yang transisi tadi, Abu Bakar juga berusaha untuk melanjutkan ekspansi wilayah yang sudah dirintis pada zaman Rasulullah. Nah selain itu juga anak-anak, pada masa Abu Bakar atas usulan Umar bin Khattab ini mulai dikumpulkannya Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran ini dimulai pada masa Abu Bakar, karena pada masa Rasulullah Al-Quran ini masih berserakan. Ada yang ketika Rasul menerima wahyu, ada yang menghafalkannya ya, para hafiz itu ya, itu menghafalkannya di dalam pemikirannya, di dalam ingatannya. Kemudian ada juga Nabi meminta sahabat untuk menulisnya ya, seperti Zaid bin Sabit ini menulis di pelepah-pelepah daun kurma, ada yang menulisnya di tulang-tulang begitu. Sehingga ini ada satu pemikiran yang jauh ke depan dari Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab ini memang dikenal sebagai orang yang luar biasa cerdas. Pemikirannya sangat visioner, sangat ke depan pemikirannya. Umar bin Khattab kemudian mengusulkan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, wahai Khalifah, bagaimana kalau coba kita untuk mengumpulkan Al-Quran ya, supaya Al-Quran ini terjaga. Karena ternyata para hafiz, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran ini banyak yang meninggal di perang Yamamah. Perang Yamamah itu tadi perang ketika memerangi nabi palsu ya gitu. Banyak para hafiz yang meninggal. Ini dikhawatirkan nanti kalau para hafiz banyak yang meninggal, gimana ini Al-Quran begitu ya. Akhirnya dimulailah kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini anak-anak, pemerintahannya tidak terlalu lama, hanya 2 tahun saja ya. 2 tahun 3 bulanan lah beliau memerintah. Kemudian setelah beliau meninggal itu dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Nah naiknya Umar bin Khattab sebagai khalifah sendiri itu sudah dipersiapkan oleh Abu Bakar, karena Abu Bakar tidak mau mengulang peristiwa yang sama ketika Rasulullah wafat. Rasul tidak berpesan siapapun untuk sebagai penggantinya, sehingga terjadi huru-hara yang hampir saja memecah belah umat Islam. Nah Abu Bakar tidak mau seperti itu. Oleh karena itu beliau setelah berdiskusi dengan para sahabat ya, akhirnya menunjuk Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah yang kedua. Nah Umar bin Khattab ini anak-anak memerintah atau menjadi khalifah sekitar 10 tahun ya. Beliau itu dikenal sebagai orang yang sangat tegas ya, dikenal sebagai singa gurun pasir karena beliau seorang yang garang. Sebelum masuk Islam terkenal kegarangannya ya. Bahkan satu saat Umar ini mau membunuh Nabi Muhammad ya, dia sudah membawa pedang, mana ini Muhammad, aku mau membunuh Muhammad gitu ya. Tapi sebelum sampai ke rumahnya Nabi, dia melewati rumah adiknya ya, namanya Fatimah. Nah ketika itu Fatimah yang sudah masuk Islam sedang membaca satu ayat Al-Quran, sebuah surat, kalau tidak salah Toha ya ayatnya itu. Sampai Umar yang tadinya marahnya luar biasa karena tahu adiknya masuk Islam, dengan mendengar ayat itu tiba-tiba dia lemas ya, dia menangis dan kemudian pedang yang ada di tangannya ini terjatuh ya. Dan kemudian dia mencari Nabi Muhammad, tapi bukan untuk membunuh, melainkan untuk menyatakan kemuslimannya. Jadi alhamdulillah dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam barisan sahabat-sahabat Rasul ya, ini menambah kekuatan umat Islam, karena memang Umar bin Khattab ini adalah orang yang sangat disegani, orang yang sangat ditakuti oleh orang-orang kafir Quraisy sekalipun begitu ya. Jadi berkuranglah olok-olokan orang-orang kafir Quraisy, siksaan-siksaan orang-orang Quraisy dengan adanya masuknya Umar bin Khattab ini. Nah Umar bin Khattab juga dikenal dengan sebutan Al-Faruq. Apa itu Al-Faruq? Al-Faruq itu artinya pembeda yang benar dan yang salah, yang batil dengan yang hak
ya gitu. Jadi banyak julukan untuk beliau, tetapi yang satu ya beliau itu adalah orang yang sangat luar biasa tegas, tapi karena beliau ketegasannya itu tadi ya banyak disegani, banyak ditakuti ya gitu. Nah kemudian anak-anak untuk masa Khalifah Umar bin Khattab ini dalam 10 tahun banyak yang dilakukan, diantaranya melakukan ekspansi wilayah atau perluasan wilayah. Jadi konsentrasinya beliau ke luar ya, karena di dalam negeri sudah lumayan stabil setelah berlalunya masa-masa transisi yang tadi Ibu katakan pada masa Abu Bakar di As-Siddiq itu sudah berlalu, sudah terlihat stabil, maka dia mulai melakukan ekspansi atau perluasan wilayah ke luar Jazirah Arab ya, bahkan wilayah Islam pada waktu Umar bin Khattab ini sampai ke ada di Syria ya, kemudian ke Persia, kemudian ke Mesir ya. Mesir itu di mana ya? Mesir itu di mana? Di mana Mesir itu? Di mana? Mesir di Arab. Mesir itu ada di Afrika, betul ya. Mesir itu ada di Afrika. Jadi sudah mencapai Afrika loh pada masa Umar bin Khattab kekuasaan Islamnya ya. Nah anak-anak, Umar bin Khattab ini memerintah dengan tegas ya. Ada satu kisah yang menunjukkan bahwa beliau itu orang yang sangat adil, tegas, tidak pandang bulu. Jadi satu saat Umar ini sedang beristirahat di bawah pohon kurma ya gitu, tiba-tiba datang seorang Yahudi. Orang Yahudi ini tidak tahu kalau yang diajak bicaranya itu adalah khalifah. Saya mau cari Umar, mau cari khalifah. Rumahnya di mana ya? Gitu. Kamu ada apa mencari khalifah Umar gitu ya? Saya mau mengadu karena saya sudah dizolimi oleh gubernur Mesir namanya Amr bin As ya. Dizalimi apa? Jadi begini, Amr bin As itu mau mengadakan perluasan masjid dan ternyata perluasan masjid ini menggeser rumah saya. Rumah saya kan ada di sekitar itu katanya, sehingga kemudian rumah saya mau dirobohkan untuk perluasan masjid. Saya tidak terima, saya sudah dizolimi oleh gubernur Mesir namanya Amr bin As gitu. Nah kemudian tidak banyak bicara, Umar bin Khattab ini mengambil sebuah tulang, lalu dengan pedangnya beliau membuat garis lurus ya, kemudian dikasih ke si Yahudi tadi, ini kamu temui Amr bin As gubernur Mesir, kamu kasih ya, bilang ini dari Umar bin Khattab. Nah ternyata dia si Yahudi tadi baru tahu ya kalau itu yang diajak bicaranya adalah Umar bin Khattab. Memang ini artinya apa? Udah kamu jangan banyak tanya, udah sana aja bawa gitu ya, pasti akan mengerti. Nah setelah Yahudi ini kembali, dia langsung menemui kepada gubernur Mesir yaitu Amr bin As. Pada waktu Amr bin As melihat tulang yang diberi garis lurus oleh pedang itu, dia gemetaran ya, gemetaran. Aduh katanya, udah kamu tidak usah khawatir, rumahmu tidak akan digusur, tenang aja gitu ya. Si orang Yahudi tadi tanya, emangnya apa sih artinya kok kamu sampai sedemikian takutnya, padahal itu hanya sebuah tulang gitu ya. Kamu tidak tahu ini artinya? Tulang ini diberi garis lurus oleh Umar bin Khattab, jadi ini simbolnya bahwa saya harus berlaku adil. Lurus itu lambang keadilan. Saya harus berlaku adil. Kalau saya tidak bisa berlaku adil, maka Khalifah Umar bin Khattab yang akan menebas leher saya dan menjadikan saya tulang belulang. Nah itu. Jadi Umar bin Khattab adalah orang yang sangat luar biasa cerdas. Mengirimkan pesan tidak usah tulisan panjang lebar. Dia hanya dengan sebuah tulang yang diberi garis lurus, orang akan mengerti. Gubernur Mesir mengerti itu ya. Nah, kemudian anak-anak ada lagi satu kisah. Paling senang kalau mendengar kisah ya. Satu lagi kisah yang menyatakan bahwa Khalifah Umar bin Khattab itu keras tapi hatinya lembut. Jadi beliau itu suka incognito. Incognito itu bahasa kalau di Indonesia itu belusukan. Suka belusukan beliau itu, ya. Belusukannya tanpa kamera, tidak diupload di YouTube, tidak. Belusukan beliau ya memang betul-betul untuk mengetahui keadaan rakyatnya. Rakyat
saya itu kehidupannya seperti apa, maka dia belusukan mencari informasi sendiri tanpa ada pengawal, tanpa ada orang yang menyertai. Nah, satu malam dia belusukan ceritanya itu, dan dari kejauhan dia melihat sebuah gubuk. Gubuk itu ada dari gubuk itu ada suara tangisan anak-anak. Maka kemudian dia mendekat, menghampiri, dia ingin mengetahui apa yang terjadi. Nah, setelah dia mendekat, itu terlihat ada anak-anak kecil berapa orang, kemudian ada seorang ibu sedang memasak, ya. Tapi masaknya itu nggak matang-matang. Lama Umar nungguin, masaknya kok nggak matang-matang, anaknya padahal udah nangis. Sampai saking capeknya anak-anaknya menangis, akhirnya tertidur, ya. Nah, akhirnya Umar menghampiri si ibu itu. Assalamualaikum ibu, maaf saya mau tanya, ibu tuh sebetulnya sedang masak apa sih? Kok saya perhatikan lama sekali nggak matang-matang. Ya, ternyata si ibu tadi memasak batu. Nah, itu kalian sudah sangat paham dengan cerita ini, populer ya. Jadi kenapa masak batu? Karena tidak ada bahan makanan yang bisa dimasak, sementara anaknya menangis. Anak-anaknya menangis. Akhirnya untuk menenangkan anak-anaknya, dia memasak batu. Umar akhirnya dengan perasaan yang sedih, yang galau, kenapa aku kok jadi seorang pemimpin, sampai rakyatku ada yang kelaparan begini, kok aku tidak tahu, kok aku baru tahu. Beliau sedih banget. Kemudian dia pulang ke Baitul Mal, mengambil beberapa karung gandum, dipikul sendiri. Luar biasa ya, ada nggak pemimpin sekarang? Mikul sendiri beras dikasih ke rakyatnya, ya Masya Allah ya. Semoga kita mendapat pemimpin-pemimpin yang seperti Umar bin Khattab dan para khulafaur rasyidin ya. Beliau kemudian mengambil berapa karung gandum, dipikul sendiri dan diberikan kepada si ibu tadi. Ini ibu, ya, masaklah, bangunkanlah anak-anakmu yang lapar tadi ya. Dengan gembira anak-anaknya luar biasa ya setelah mendapatkan makanan. Nah, itu salah satu kisah yang yang menunjukkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab itu seorang khalifah yang lembut hatinya ya. Itu. Nah, Umar bin Khattab ini anak-anak tidak ada yang terlupa ibu. Ada lagi satu kebijakan beliau ya, yaitu membuat kalender atau penanggalan Hijriah. Ya, membuat kalender Hijriah. Jadi kalau kita mengenal penanggalan itu ada kalender Masehi. Nah, pada waktu Umar bin Khattab itu ada namanya kalender Hijriah. Kalau kalender Masehi itu berdasarkan apa? Perhitungannya. Kalau kalender Masehi Januari, Februari sampai Desember itu berdasarkan apa? Masa Januari, Februari, Maret, April itu berdasarkan apa? Berdasarkan peredaran matahari. Ya, matahari ya. Tetapi kalau Hijriah berdasarkan peredaran bulan. Ya, iya. Sekarang bulan apa? Di bulan Hijriahnya? Ramadan. Habis Ramadan? Ya, Syawal. Habis Syawal? Ya, Zulqa'dah. Habis Zulqa'dah? Zulhijjah. Habis Zulhijjah? Muharram ya, tahun barunya. Tahun barunya umat Islam itu Muharram, bukan Januari. Jadi kamu jangan trompet apa segala di bulan Januari ya. Itu bukan bulan umat Islam. Bulan tahun baru umat Islam adalah Muharram. Ya, kalau Muharram nih adakan pengajian, adakan muhasabah diri gitu ya. Nah, itu kemudian setelah Umar bin Khattab wafat, anak-anak diganti oleh Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini dipilih menjadi khalifah dengan musyawarah 6 orang sahabat yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab sebelum meninggal, beliau menunjuk 6 orang sahabat untuk mempersiapkan penggantinya ketika beliau wafat. Siapa yang tahu nama-nama sahabat yang 6 itu? Siapa yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Ada 2 orang nama sahabat Khulafaur Rasyidin di sini. Siapa? Ali bin Abi Thalib, terus Utsman bin Affan. Yang 4-nya sahabat yang bukan Khulafaur Rasyidin. Yang 4-nya adalah Abdurrahman bin Auf, kemudian Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ada 6 orang, dan setelah bermusyawarah 6 orang ini akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini anak-anak
tahun. Masa pemerintahannya, masa kepemimpinannya adalah 12 tahun. Jadi beliau meninggal usia 82. Ya. Beliau melakukan kebijakan melanjutkan ekspansi wilayah ya sesuai dengan garis kebijakan pada masa Umar bin Khattab ya. Kemudian beliau juga melakukan penyeragaman mushaf Al-Qur'an karena berdasarkan laporan ternyata di berbagai wilayah itu ada perbedaan cara membaca Al-Qur'an, sehingga karena perbedaan ini dikhawatirkan jadi Al-Qur'an jadi berubah gitu ya, berubah artinya atau maknanya, sehingga kemudian perlu diadakan penyeragaman cara membaca Al-Qur'an. Nah, maka pada masa Khalifah Utsman ini dibuatlah ya penyeragaman mushaf Al-Qur'an, dan 5 mushaf Al-Qur'an itu dikirimkan ke berbagai daerah, ke Basrah, ke Kufah, dan ke Syria dan daerah-daerah lain. Sementara yang satu itu disimpan di rumah Utsman bin Affan ya, kita kenal dengan mushaf Utsmani ya gitu. Nah, kemudian anak-anakku, pada masa Utsman bin Affan ini pemerintahan beliau di akhir-akhir masa hayatnya ada sebuah tuduhan yang kemudian membuat kekacauan ya, adanya pemberontakan sampai kemudian meninggalnya Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan itu meninggalnya terbunuh karena adanya pemberontakan dari orang-orang yang tidak puas karena ada isu yang dibuat oleh orang-orang atau disebarkan oleh orang-orang munafik ya, mengatakan bahwa Utsman bin Affan ini adalah seorang nepotis, katanya begitu. Apa itu nepotis? Nepotis itu apa? Nepotis itu apa? Kurang tahu. Siapa yang tahu ya? Nepotis apa? Kurang tahu juga. Ya, nepotisme itu adalah anak-anak ketika seorang pejabat itu mengangkat saudara-saudaranya di jabatan-jabatan publik ya gitu. Jadi itu kekeluargaan. Jadi mengangkat para pejabat itu berdasarkan kekeluargaan. Itu tuduhan kepada Utsman bin Affan. Memang salah seorang ponakannya beliau, keponakannya Utsman itu yaitu namanya Muawiyah. Dia adalah diangkat menjadi gubernur Syria, tetapi gubernur Muawiyah ini sebetulnya diangkatnya bukan pada masa Utsman bin Affan, tetapi pada masa Umar bin Khattab aslinya. Jadi sebetulnya itu tuduhan-tuduhan yang memang ingin membuat kekacauan pada masa Utsman bin Affan. Sampai kemudian Utsman bin Affan terbunuh anak-anak di rumahnya beliau karena dikepung oleh para pemberontak. Beliau sedang membaca Al-Qur'an, ditusuk sampai meninggal dunia ya. Nah, setelah beliau meninggal dunia, kemudian kaum muslimin membaiat Ali bin Abi Thalib. Ini merupakan khalifah terakhir ya. Nah, Khalifah Ali bin Abi Thalib ini anak-anak memerintah kurang lebih selama 5-6 tahunan lah ya. Nah, tetapi di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini terjadi kekacauan akibat dari adanya upaya-upaya untuk menuntut balas atas kematian Utsman bin Affan. Jadi terjadi beberapa perang dari orang-orang atau pihak-pihak yang tidak puas dengan Khalifah Ali karena dianggap Khalifah Ali itu tidak sigap di dalam mencari dan mengadili para pembunuh Utsman. Nah, di antaranya perang-perang yang pada masa pemerintahan Ali ada perang Jamal. Ya, pernah mendengar perang Jamal? Ya, pernah. Siapa? Ali melawan siapa di dalam perang Jamal ini? Tidak tahu. Jadi anak-anak, di dalam perang Jamal ini kenapa disebut perang Jamal? Jamal itu unta. Karena menunggang unta ya, para penyerang, para pemberontak yang menginginkan bahwa Utsman bin Affan kematiannya ini diusut itu menunggang unta. Siapa saja? Di antaranya adalah Tolha bin Ubaidillah, kemudian ada juga Zubair bin Awam, ada juga Aisyah, istri Rasulullah ikut dalam perang Jamal. Anak-anak, ya. Sebetulnya secara pribadi mereka tidak memusuhi Ali, mereka hanya menuntut keadilan untuk Utsman supaya para pembunuhnya itu segera diadili. Nah, anak-anak, di samping ada perang Jamal juga ada perang Siffin. Jadi mulai terpecah belah umat Islam ya, gitu. Perang Siffin ini adalah
perang yang terjadi antara Muawiyah. Muawiyah tadi siapa? Ibu sudah menjelaskan di depan. Siapa Muawiyah? Ya, siapa Muawiyah? Ayo dijawab saja yang satu-satu. Ponakan. Ponakan siapa? Ponakan Utsman. Ponakan Utsman bin Affan, alhamdulillah menyimak. Ponakan Utsman bin Affan yang menjadi gubernur di Syria, ya. Beliau ingin, Muawiyah itu ingin menuntut balas atas kematian Utsman, sehingga kemudian dia menyerang Khalifah Ali, ya. Sehingga terjadilah pertempuran di sebuah tempat namanya Siffin, sehingga perangnya dinamakan perang Siffin. Akan tetapi ketika Muawiyah akan kalah, ya, dia atas nasihat Amr bin As mengacungkan Al-Quran sebagai tanda bahwa perang ini harus diakhiri dan harus dicari penyelesaiannya dalam Al-Quran. Akan tetapi ternyata ini hanya siasat licik Muawiyah. Ternyata setelah adanya upaya-upaya penyelesaian, malah Ali diturunkan dari kekhalifahannya, Muawiyah dia naik menjadi memproklamirkan diri sebagai khalifah. Nah itu jadi liciknya Muawiyah dari situ. Nah akhirnya terjadilah kekecewaan di antara para pengikut Ali bin Abi Thalib karena keputusan ini tidak adil gitu ya. Ali sudah mau menang, malah dia mau berdamai, mau berunding. Hasil perundingannya merugikan Ali. Akhirnya orang-orang yang kecewa dari pasukan Ali ini membelot, menyatakan diri keluar, ya, dari kelompok Ali, dari pendukung Ali, dan kemudian orang-orang yang keluar dari pendukung Ali ini dinamakan dengan Khawarij. Iya, kelompok Khawarij. Jadi kalau kalian pernah mendengar sekarang juga populer Khawarij gitu ya. Nah itu asalnya dulu ketika zaman pemerintahan Khalifah Ali itu adalah Khawarij itu adalah orang-orang yang tadinya mendukung Ali tapi karena kecewa hasil tahkim Siffin, hasil perundingan di Siffin itu tidak memuaskan, akhirnya mereka keluar bahkan memusuhi Ali. Bahkan Ali sendiri pada akhirnya dibunuh oleh salah satu orang Khawarij namanya Abu Muljam, ya begitu. Nah sementara golongan Ali yang tetap mendukung Ali, tetap ada di barisan Ali, dinamakan kaum Syiah. Pernah mendengar Syiah? Nah itu, jadi asal usulnya seperti itu, ya. Jadi kaum Syiah itu adalah orang-orang yang mendukung Ali. Sementara orang-orang Khawarij adalah orang-orang yang keluar dari golongan atau kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib. Nah akhirnya anak-anak setelah Ali meninggal dunia, selesailah sudah ya masa Khulafaur Rasyidin, dan kemudian Muawiyah yang tadi sudah memproklamirkan diri menjadi khalifah itu akhirnya mendirikan kekuasaan yang kita kenal dengan namanya Daulah Bani Umayyah. Nah, Daulah Bani Umayyah. Ya, itu saja anak-anakku untuk materi yang Ibu sampaikan. Silakan barangkali ada pertanyaan. Barangkali ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Cukup Ibu cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.